Oke guys, selamat malam dengan channel Wing Pelo lagi nih. Kita kembali nih. Sekarang kita lagi di Waduk Grogol. Empang apa waduk nih? Empang dong. Oke deh, Empang Grogol nih di daerah Jakarta Barat ya guys. Nah, sekarang gue udah ketemu lagi nih sama kawan gue yang lama nih. Wah, udah suhu dah. Oke. Dia tuh nggak kawin-kawin guys, gila. Udah ketemu, nggak nikah sampai udah tua. Aduh. Nih, kenalin nih sekarang sama Bang Ade nih. Ya Bang Ade. Asik. Bang. Ini Bang siapa nih Bang? Namanya Adi, cuman panggilannya Ambon. Panggil aja Ambon. Oke, Bang Ambon nih. Nih gue mau apa namanya? Mau tahu aja nih pengalaman ente pas naik gunung nih. Apalagi sekarang tuh zamannya yang mistik-mistik tuh. Nah, gue pengen ini nih. Pengen sharing aja nih sama kalian-kalian nih. Dari Bang Ade dulu nih. Gimana pengalamannya nih yang serem aja nih. Yang serem sih gue jarang. Cuma yang menegangkan itu, yang paling banyak itu menegangkan itu. Iya, daripada yang serem. Apa nih Bang? Yang negangin apa nih? Ketemu mantan apa pas naik gunung gitu? Gitu tuh. Yang paling tegang sih kehabisan duit. Ya. Sama Bang, kita juga kosong, dompet kosong nih kanker ya. Ini gunungnya gunung mana dulu nih Bang? Waktu ente apa namanya yang serem atau tegang nih? Mau pendakian bersama atau untuk banyak Bang Ade boleh, cerita. untuk Bang Ambon juga boleh. Arjuna boleh tuh kayak bagus. Aduh, Juno, jangan deh. Kenapa? Itu terlalu Nih, banyak sih. buat info aja nih. Ini Gunung Jawa udah habis nih. Gunung Jawa udah habis tuh. Serius, Sumatera cuman belum ya. Jawa udah habis. Insya Allah Sumatera guys, doain aja. Iya. Apa nih Bang, gunung ini Bang? Ini Bang Ambon deh, ya kan? Yang serem di mana Bang? Nah, kebetulan jeleknya gua kayaknya apes. Wah, apes bener kayak episode kita nih. Jadi yang seremnya banyak banget sebenarnya, Bro. Pendakian mana nih? Ada beberapa sih. Kalau kayak yang terakhir kemarin ada setahun lebih yang lalu ya. Itu di gunung apa Bang? Deket sih sini, Gede Pangrango, Jawa Barat. Nggak apa kan ya nyebut ini ya. Iya. Kape Jadi gunung gua Bang, jangan ada. gunung kembar aja lu Oh sebagai iya. Bang. Gue bertiga sama Ade juga, satu lagi temen namanya Prio. Jadi kita rencananya baru pertama kan ya. Jadi ada bahasanya kalau anak sekarang demennya TikTok gitu. Iya, TikTok. Nah kita nyobain, orang-orang biasa TikTok ke Gede kan. Gede. Nah hari itu kita nyobain nih TikToknya Pangrango. Gunung Pangrango. Iya, yang Iya. kita tahu lah semua jalurnya tuh rumit lah ya. Iya. Cuman mungkin kalau nggak bawa carrier lebih cepet sih Iya, pasti. mungkin lebih cepat. Jadi tuh hari kita pergi pagi lah. Kita perginya malam, start pendakian pagi jam 7 lah. Aman sih, nggak ada apa-apa ya. Selama pendakian kita lancar sampai puncak sekitar jam 3 sampai setengah 4 sore. Udah kesorean sih emang karena jalan santai banget. Ngopi nyantai lah sambil ngobrol ya kan. Itu hari Jumat sih, hari biasa. Nggak ada masalah sama sekali. Pas sampai puncak kita turun di atas setengah jam, paling jam 4.15 tuh kayaknya udah turun. Iya. Udah turun ke bawah. Di kandang badak udara turun. Kejebak hujan ya. Hujan. Ya, maghrib sih kita udah sampai kan. Terus kejebak hujan. Akhirnya kita mutusin neduh sebentar kan. Sebentar. Di Jadi Kandang Badak tuh. Kandang Badak tuh jadi ada satu Iya, shelter kayak ya, agak lumayan lah karena kita nggak bawa tenda posisinya kan. Kita neduh sampai Berarti bener-bener TikTok gitu ya, nggak bawa TikTok ya, tenda, beneran nggak bawa tenda ya. Buset. Tapi paling bawa safety-nya ya kayak Iya, sleeping paling bag, iya, jas apa. hujan tuh harus sih. Ya. Akhirnya kita mutusin neduh di Kandang Badak sampai jam 8 malam. Karena kita bertiga udah sering nih ke Gede, mungkin ya kayak Iya. tempat main lah ya saya, karena paling dekat dari Jakarta kan. Turun lah kita jam 8 malam. Di antara anak-anak hari itu mungkin yang rada diandelin kayaknya gua, karena gua lebih banyak sih ke Gede. Tapi Maksudnya di saat posisi itu lu lagi wasir. di situ tuh. Penyakit lain ya. Penyakit tadi tuh. Itu jangan dibahas itu. Oh iya. Jadi lanjut Bang. Cuman konsepnya jadi
soketnya aneh karena gue ngerasa ya gue bertanggung jawab ya maksudnya. Iya, pasti Ya kita sih saling jaga, cuman ibaratnya yang dituain lu. iya yang dituain bener. Yang dikerjain malah gue duluan pertama. Oh gitu. Iya. Jadi sebelum air panas kita lagi jalan tuh sempet, karena posisi hari Jumat ya. Jadi bukan malam minggunya ya. Jadi Jadi situ malam situasinya Sabtu. itu Bener. sepi. Sepi Sabtu banget. hari Jumat Iya. ibaratnya. Kondisinya yang naik banyak, tapi kalau yang turun nggak ada hari itu. Nah, ini kondisi turun hari Sabtu. Ya kita turunnya lewat Cibodas lagi kan. Iya. Nyampe air panas, pas lagi jalan santai. Jadi kayak apa ya? Kayak sebenarnya kayak teknik kamera sih jelas ya. Iya. Jadi dari ngeblur pelan sampai berbentuk gitu. Iya, bentuk. Biasa mbakun. Alah. Iya. Primadona Indonesia. Mungkin kalau buat anak-anak gunung sih udah biasa lah, Udah gue yakin biasa. yang lain apalagi yang lebih senior. Bukannya nggak biasa, kita nggak takut mah takut, Iya, takut. cuma nggak panik. Cuman masalahnya kan itu bukan tempat kita, Bang ya. Satu, Iya, ya kan? bukan tempat kita jatuhnya kan tamu ya kan. Iya betul. Nah terus kedua, masalahnya si mbakun di tengah jalan. Nah, lu. Nah, Jadi kita jalan, karena gue yang di depan ya kan, otomatis refleksnya gue langsung berhenti mendadak dong. berhenti semuanya. Berhenti mendadak. Ade sama Prio temen gue yang berdua panik, maksudnya kayak ini lu sakit apa nih gitu ya kan. Bang lu apa bang? Wah, gue bilang gue diem, bukannya shock, tapi gue mikir nih mau lewat mana itu mbakun tengah jalan. Tapi temen lu ngeliat Apa kan tuh, mikir? Bang? Ya gue nggak tahu hari itu. Oh, hari itu atau Yang dua sih intinya nggak ngelihat, tapi kita kayak ngerasa hawanya beda gitu. iya pasti. Iya. Ibaratnya auranya ya. Ya auranya beda sih. Akhirnya udah, ya gue mikir, ya gue tungguin dong. Masa kita jerujus ya kan, nyali gue nggak sekeren itu juga sih. Iya. Akhirnya gue tungguin dia. Dia madep depan apa madep belakang? Ya face to face bro. Wih, gila. Untung enggak ini. Jangan-jangan ngajakin lu main galasin, Nah Bang. itu dia. Kalau di pinggir kan enak ya, itu tinggal minggir-minggir ya lewat lah. Di tengah jalan kan gue mikir lewat mana. Permisi mau ngasih rokok dia nggak ngerokok. Bingung. Dia juga nggak minta rokok. Nah, udah otomatis kita berhenti bertiga. Gue pengen negur, mbak, gitu kan nggak enak ya. Ada kali itu 5 menit tuh. 5 Iya. menit. Berarti 5 menit tuh berdiri ya di situ. Ya gue Iya. berdiri diem. Berhenti aja itu, mikir, diem pada diem, ya ngapain? Baru jalan lagi. Akhirnya dia hilang, kita jalan lagi. Nah sebenarnya sih konsepnya, kalau gue pribadi ya, mungkin kalau yang lain gue nggak tahu. Kalau dibilang takut, sebenarnya nggak terlalu sih. Mungkin karena udah terlalu sering. Iya. Jadi simpelnya nih, kayak kita gini amit-amit sih ya. Iya. Tapi misalnya kita lagi ngobrol nih jarak segini, gue bakalan yang kayak, oh ya udah paling gue buang muka doang gitu, Iya. ngopi ngerokok. Walaupun lu sebelah gue ada orang halus lah istilahnya. Iya. Soalnya konsepnya di hutan mau kabur kemana? Ya kan? Yang ada nyasar. Kalau di kota enak ya. Kalau di hutan kabur mau kemana? Nah itu malah bahaya. Kebanyakan Orang ya, kabur itu gitu. teman-teman kita yang hilang. Ini buat yang lain juga sih, buat info aja sih. Kebanyakan Oh. kasusnya di gunung yang gue perhatiin, entah dia kesannya mistik atau apa ya kan, Iya. pasti ada sebab akibat ya. Iya. Mungkin dari omongan bisa, mungkin dari tempat-tempat yang menurut orang sekitar sakral bisa kita langgar gitu, karena kita nggak paham sih intinya. Nah kebanyakan dari pendakinya sendiri. Tapi kalau misalnya kondisinya udah di jalur, biasanya kan orang panik ya kan. Iya. Apalagi ya mungkin kalau yang masih pemula. Biasanya tuh kalau panik tuh nular, Bang. Makanya kalau ada kayak gitu, Iya. panik satu Ya, timbul lah panik, teman-temannya yang lain jadi panik. nah itu dia. Waktu kalau zaman gue kecil, abang-abangan gue yang ngajarin kan rada keras ya, nggak kayak sekarang ya. Kita kan sekarang ngayom ya. Kalau zaman dulu emang kayak diklat, emang agak keras. Iya benar. Jadi simpelnya, anak-anak lama tuh paham peraturannya. Kalau naik gunung lu ngeliat sesuatu nggak boleh diceritain. Iya, nggak boleh Lu mungkin juga ngerti lah Iya. yang sekarang ya. Sampai turun di base camp atau di rumah lah baiknya. Terus kedua, masuk keluar hutan biasain cuci muka lah, cucian lah istilahnya, kayak bersih-bersih lah wajah. Nah yang ketiga,
biasa itu apa sih, kadang kita nyasar gitu ya, mungkin terpisah nih, misalnya rombongan ada 10 orang, lu naik, lu orang paling tengah, yang depan 3 udah jauh tapi yang belakang juga belum ngelewatin lu kan gitu. Bingung kan, oh ini jalurnya kemana ya, apalagi malam gitu. Orang zaman dulu tuh wajib ketika lu dalam kondisi kayak gitu, gue diajarin stay, diem. Jadi temen lu yang depan pasti estimasi kan, ini anak kok setengah jam nggak nongol, yang belakangnya kan pahit-pahitnya nih. Yang belakang otomatis pasti ngelewatin lu karena dia sejalur gitu. Benar. Nah ya, karena 3 hal tadi sih yang seumuran gue pasti lebih aman sih dibanding yang sekarang-sekarang. Kalau kita lihat sekarang banyak korban di gunung ya, ya kebanyakan kayak gitu juga, mungkin hampir 50% lah. Lu takut ngelihat sesuatu atau denger something, lu lari. Soalnya gue pernah ngalamin kejadian, cuman beda gunung di Lau. Ada temen cewek baru naik, dia paling depan, pas denger suara kayak macan, refleksnya lari gitu. No. Pano langsung tuh bang ya, pano tinggi tuh. Iya, kalau orang yang nggak ngerti pasti dia ikut ngejar kan. Iya. Sebenarnya cara yang paling baik, refleksnya kalau lu ketemu orang baru kayak gini panik, tangkap dulu, tangkap, pegang, tenangin. Soalnya kan dia nggak kontrol ya kan. Iya, nggak kontrol. Tenangin, nah nanti baru istilahnya lebih terkendali lah, nggak ada korban lah intinya sih kayak gitu. Dikasih arahan. Iya. Dikasih arahan lagi. Balik lagi tuh yang ke gede tadi ya. Iya, itu setelah udah ngelewatin deh. Udah tuh akhirnya kita lega kan. Masih sore bro, baru jam 9 ya, setengah 9-an lah. 9. Malam tuh ya, setengah 9 malam. Yang ngeselinnya ada, karena tuh soket tahu kita udah nggak ngaruh nih, maksudnya digodain ya, maksudnya ditongolin ya, gue santai ya, paling diem atau gimana. Akhirnya dikerjain bro. Kan kita karena tektok pasti turunnya lari dong. Iya. Dengkul pegel lah ya. Aduh, apalagi yang sering olahraga malam. Risau kendor bautnya. Dengkul kendor ya kan. Masalahnya kita udah ngejos lari, pas giran ngomong kan, wah istirahat di mana nih? Batu Tulis bang, ntar pos Batu Tulis. Oh yaudah sih, lari dong, turun. Di pos tau ada guling lagi nyender. Ngeselin nggak lu? Tahu guling nggak? Kalau nggak guling disebutnya risol. Kalau dibilang risol, lemper. Ini orang pakai sleeping bagnya putih. Gimana? Tapi gue sempet heran juga bang tuh, risol kenapa bisa tiduran? Biasanya kan dia diri. Oh itu duduk bro. Duduk. Iya, cenderan ya, cenderan di pos. Kan bingung ya. Walaupun kita nggak takut kan risih ya. Masa nongkrong, bang ngopi bang. Iya. Ya, enak banget begitu. Ya kan. Cuman maksudnya, ya mereka kerjainnya pakai fisik. Jadi kita nggak dikasih istirahat sampai pos Panjangcangan ya. Iya. Jadi ada air terjun. Ya, persimpangan air terjun sama ke Gede lewat jalur Cibodas. Dari situ nggak dikasih ngaso, soalnya tiap lu mau istirahat di pos pasti ada something lah, entah bakun, entah guling, entah apa, entah kayak orang gede gitu. Dan kita tiga-tiganya tuh semua ditakutin pakai cara yang beda-beda. Oh gitu. Gua konsepnya ngelihat, ada beberapa ngelihat juga, tapi dia lebih banyak kayak ngedenger gitu. Iya. Nah yang paling berani tuh sebenarnya yang paling barbar nih Prio nih, temen gue yang satu nih. Istilahnya pendidikannya beda lah, dia udah keras lah istilah orangnya. Itu hari sampai ciut karena dia ngerasa diikutin sama orang tapi kayak gede. Ya gua nggak ngeliat sih, Ade juga nggak ngeliat, tapi karena dia paling belakang ya dia yang paling ngerasain ya kan? Rasa ya. Iya, Emang sih kadang tuh orang nggak bisa ngeliat tapi dia bener bisa merasakan gitu. Ada yang kayak gitu, kayak Iya. gue juga gitu termasuk. sebenarnya berasa banget sih bro. Kalau lu udah berasa. Lagi Kalau paling udah belakang sering, tuh bang ya. iya. Kalau udah sering nih gue kasih tahu step fase-fasenya. Misal lu nongkrong nih entah di gunung kayak di rumah atau gimana, kayak lu ngerasa tekanan udara di sekitar lu berubah nih. Ini kan normal nih ya. Iya. Lu paham kan kalau lu nabrak angin Iya. kayak gimana rasanya? Nah itu kayak gitu. Cuman lebih hangat sih, nggak merinding nggak apa. Biasanya ada yang apa namanya ngikut lah istilahnya kayak gitu. Otomatis itu
hawanya pengen satu pulang atau buru-buru. Iya. Kalau di gunung sih hawanya sih pengenin buru-buru ketemu orang lagi. Iya. Jadi ngobrol sama tuh orang yang baru ketemu, lupain yang tadi ngikutin. Biasanya gitu kalau di gunung. Kalau di rumah ya paling buru-buru. Gue duluan ya pulang ya. Nah, itu awalnya. Itu yang merasakan ya, bukan yang melihat. Iya benar. Kalau yang melihat pasti dia bengong sejenak. Mikir itu apaan? Iya. Yang tadi gue lihat apaan? Gitu. Iya benar. Pasti bisik-bisik. Di situ ada ini. Nah, itu harusnya Yang nggak gitu. boleh. Diamin aja. Harusnya diemin Bisik-bisiknya kalau sama yang takut pasti dia juga ikut takut. Cuma kalau sama yang berani udah biarin aja. aja. Itu dia benar. Nah, gitu.